Halo pemirsa Sagenang, salam sehat dan tetap semangat. Video kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan asal-usul suku Minahasa. Suku yang berada di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Utara. Langsung saja kita simak. Asal-usul orang Minahasa penuh tanda tanya, namun beberapa penyelidikan telah memaparkan asalnya dalam berbagai versi. Beberapa pendapat para ahli diantaranya A.L.C. Baekman dan M.B. van der Jack bahwa orang Minahasa berasal dari ras Mongol Seploi yang sama dengan pertalian Jepang dan Mongol ialah memiliki lipit Mongolia. Bangsa Mongol terkenal dengan gaya hidup berperang sampai dapat menguasai setengah wilayah dunia pada saat dipimpin oleh Genghis Khan, dan bangsa Mongol menyebar tidak terkecuali pergi ke tanah Minahasa. Ada persamaan Minahasa dengan Mongol dalam sistem kepercayaan dapat dilihat pada agama asli Minahasa Alifuru dalam praktek samanisme sama seperti Mongol, dan mengenal juga pemimpin agama Walian. Persamaan lain Minahasa tergolong suatu bangsa yang tidak memiliki sistem kerajaan, yang ada hanyalah pemimpin-pemimpin kelompok yang terpilih di antara yang kuat dalam kelompok tersebut. Kelompok-kelompok ini disebut pakasaan atau walak yang sama dengan model Mongol. Pada pihak lain disebutkan asal Tu Minahasa dari Cina, suku Ainu Jepang, dan lain sebagainya. Cerita turun-temurun legenda Toar Lumimut lebih memperkuat tesis di atas, bahwasannya Lumimut sebagai putri Kaisar Tiongkok yang menjalin hubungan dengan panglima perang dari Mongol. Karena hubungan tersebut tidak direstui, maka sang putri diusir menuju tanah Minahasa. Anaknya yang bernama Toar, lambat laun ketika dewasa, mereka dalam keadaan terpisah sampai kembali bertemu. Akhirnya dinikahkan oleh Karema seorang pendamping Lumimut yang dikirim pihak kerajaan. Turunan Toar Lumimut ini yang menjadi orang Minahasa sekarang ini. Namun demikian masih terdapat puluhan versi cerita nenek moyang orang Minahasa, di mana yang tercatat ada 92 versi. Setiap anak suku Minahasa yang berjumlah 8 subetnis memiliki cerita masing-masing. Kesamaan cerita-cerita tersebut terletak pada penokohan Toar dan Lumimut. Nenek moyang orang Minahasa dalam perkembangan telah bercampur atau kawin-mawin dengan bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda. Keberadaan orang-orang Eropa yang menetap di beberapa tempat Minahasa seperti komunitas masyarakat Borgo. Dan ini adalah sedikit pembahasan tentang etnis Minahasa di mana selain bangsa Mongol, masuknya etnis Eropa, penyebutan negara persekutuan Belanda secara unsur de facto, pada saat itu 1679 adalah menyangkut Belanda beserta sekutunya adalah sekutu Minahasa, di mana 1688 ketika Prince Willem van Oranje, van Nassau menjadi raja di Inggris Raya beserta seluruh British Empire yang tersebar di benua Amerika Utara, Afrika dan India serta teritorial lainnya area Asia Pasifik. Maka dengan demikian Minahasa telah tertambah jumlah negara-negara yang menjadi aliansi persekutuan yang dimaksud secara aspek jurisdiksi pada Mukadimah Verbon 10 Januari 1679. Secara langsung Minahasa jelas berhadapan dengan kerajaan Prancis dan sekutunya termasuk Spanyol yang pernah dikalahkan Minahasa dalam Perang Spanyol-Minahasa tahun 1654 sampai tahun 1665, yang kesemuanya itu merupakan musuh dari kerajaan Belanda dan kerajaan Inggris. Kedatangan etnis Eropa ini, selain kawin-mawin dengan keturunan Toar Lumimut atau orang Minahasa, mereka juga meninggalkan budaya mereka, seperti tarian Katrili, Polines dan Donci Tua. Suku Minahasa saat ini dikenal dengan beragam darah campuran,
ada keturunan Mongoloid, dan blasteran Eropa. Orang Minahasa juga mempunyai kemiripan cerita silsilah dengan suku Dayak, Batak, dan Toraja. Tapi nanti akan kita bahas di kesempatan lainnya. Mari kita lanjut. Orang Eropa telah menjalin hubungan panjang dengan Minahasa dan telah kawin-mawin sampai membentuk komunitas Borgo. Mereka banyak terdapat di Sindulang, Pondol, Tanawangko, Amurang, dan Hema. Diketahui juga adanya keturunan Eropa Yahudi yang telah kawin-mawin dengan penduduk Minahasa mendirikan satu tempat ibadah yakni sinagog di Tondano. Jadi asalnya suku Minahasa dari Cina Mongol bercampur dengan bangsa Eropa Yahudi. Lalu percampuran dengan etnis lain semisal Jawa, Bugis, Gorontalo, Ternate, dan lain-lain, ini sudah membuahkan kelompok masyarakat baru seperti Kampung Jawa Tondano, Kampung Jawa di Tomohon, di Pineleng, Kampung Arab, Kampung Ternate dan lain-lain. Jauh sebelumnya Minahasa dikenal dengan nama Malesung, dan kata Minahasa sendiri berasal dari kata Minaesa, Mahasa, Minhasa yang berarti menjadi satu. Ini merujuk dari musyawarah-musyawarah tertinggi di Minahasa dulu dalam rangka menyelesaikan perselisihan atau konflik antar mereka, membagi batas-batas wilayah subetnik, dan membicarakan persatuan menghadapi musuh dari luar. Tapi untuk pertama kali nama Minahasa muncul dalam laporan Residen J.D. Sierstein, tanggal 8 Oktober tahun 1789, yaitu tentang perdamaian yang telah dilakukan oleh kelompok subetnik Bantik dan Tombulu, Tateli, demikian pula antara kelompok subetnik Tondano dan Tonsawang, Godi Molsbergen, 1928 sampai 1953. Sewaktu pemerintahan Belanda di wilayah Nusantara, mereka melakukan pendekatan dengan memasuki musyawarah para pemimpin anak suku, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian persahabatan tanggal 10 Januari tahun 1969. Momen ini menjadi awal hubungan Belanda dengan Minahasa bukan dalam hubungan menjajah tetapi hubungan antar sahabat dan hubungan dagang. Ketika Belanda mau melanggarnya, sang imperialis tersebut harus terjerumus dalam perang panjang yakni Perang Tondano yang terjadi sampai 3 kali. Sebelumnya bangsa Spanyol tidak melakukan pendekatan ini, sehingga harus diusir oleh persekutuan para kepala Walak dari tanah Malesung. Inilah gambaran bahwa pengambilan keputusan tertinggi di Minahasa adalah musyawarah seperti musyawarah Watu Pinawetengan, diperkirakan sekitar 670. Musyawarah yang pertama karenanya pihak Belanda sendiri selalu menyebut Minahasa Persatuan Musyawarah kepada masyarakat Malesung yang memiliki 8 subetnis. 8 subetnis tersebut adalah Tombulu, Tonsea, Toun Temboan, Tulur, Tonsawang, Pasan, Bantik, Ponosakan. Jauh sebelumnya nenek moyang orang Minahasa bermukim pertama di sekitar pegunungan Wulur Mahatus atau yang disebut Tur Intana. Dari sini mereka berkembang dan berpindah ke Niutakan di sekitar Gunung Tonderukan, daerah sekitar Tompaso saat ini, dan menyebar lagi ke seluruh wilayah tanah Minahasa. Berdasarkan cerita rakyat orang Minahasa berasal dari keturunan pasangan Toar dan Lumimut, yang berasal dari turunan Mongolia dan Tiongkok. Pada waktu itu masyarakat awal keturunan Toar Lumimut dibagi dalam 3 golongan yaitu, Makaruasio, para pengatur ibadah dan adat Makatelupitu, yang mengatur pemerintahan Pasiowan Telu, rakyat. Pasiowan Telu melakukan pemberontakan melawan pemerintahan yang ada, dan pada akhirnya seorang dari kelompok Makatelupitu yakni Muntu-Untu menengahi konflik. Ia menyatukan kembali seluruh komponen masyarakat dalam suatu musyawarah Watu Pinawetengan.
Kisah Muntu-Untu menjadikan pimpinan utama dari Yang Musyawarah Minahasa dikemudikan hari diberi gelar Muntu-Untu. Wilayah Minahasa hasil pengukuhan dalam Musyawarah Watu Pinawetengan dibagi dalam beberapa anak suku, yaitu, anak suku Tontewo, Tonsea, wilayahnya ke timur laut. Anak suku Tombulu, wilayahnya menuju utara. Anak suku Tulur, menuju timur atau anak suku Tompekawa, ke barat laut, menempati sebelah timur Tombasian Besar. Pada saat itu belum semua daratan Minahasa ditempati, baru sampai di garisan Sungai Ranoyapo, Gunung Soputan, Gunung Kawatak, Sungai Rumbia. Nanti setelah permulaan abad 15 dengan semakin berkembangnya keturunan Toar Lumimut, dan terjadinya perang dengan Bolaang Mongondo. Perkembangannya anak suku Minahasa menjadi 8 yakni Tonsea, Tombulu, Tulur, Toun Temboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan dan Bantik. Kedelapan subetnis Minahasa tersebut memiliki perbedaan bahasa masing-masing, akan tetapi dalam perilaku adat dan budayanya mempunyai kesamaan sebagai Tau Malesung. Mitos Toar Lumimut nampaknya menjadi dasar penyatuan erat antar subetnis tersebut dalam sebuah bangsa Minahasa, di mana semua subetnis Minahasa memiliki cerita Toar Lumimut dalam versinya masing-masing. Anak suku Minahasa menjadi pakasaan-pakasaan, sampai pada abad 19 dalam lembaran negara nomor 64 tahun 1919, Minahasa dijadikan daerah otonom. Pada saat itu Minahasa terbagi dalam 16 distrik, distrik Tonsea, Manado, Bantik, Maumbi, Tondano, Tuliang, Tomohon, Sarongsong, Tombariri, Sonder, Kawangkoan, Rumoong, Tombasian, Pineleng, Tonsawang, dan Tompaso. Tahun 1925, 16 distrik tersebut dirubah menjadi 6 distrik yaitu distrik Manado, Tonsea, Tomohon, Kawangkoan, Ratahan, dan Amurang. Sejalan dengan perkembangan otonomi maka tahun 1919, kota Manado yang berada di tanah Minahasa, diberikan pula otonom menjadi wilayah kota Manado. Kemudian status kecamatan Bitung, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1975 tanggal 10 April tahun 1975 telah ditetapkan menjadi kota administratif Bitung, dan selanjutnya pada tahun 1982 ditetapkan menjadi kota Bitung. Usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon diproses bersama-sama dengan 25 calon kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan setelah melalui proses persetujuan DPR RI, maka Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon ditetapkan menjadi kabupaten dan kota otonom di Indonesia melalui UU Nomor 10 Tahun 2003 tertanggal 25 Februari 2003. Pada tanggal 21 November 2003 dengan UU Nomor 33 Tahun 2003, Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan menjadi daerah otonom yang baru. Dengan adanya pemekaran tersebut maka wilayah Minahasa menjadi 3 kabupaten, Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, dan 3 kota Manado, Bitung dan Tomohon. Semoga video ini bermanfaat buat pemirsa Sagenang di mana saja. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Pakatuan wo Pakalawiren.